Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian singkat di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dengan harapan kita sampai di hari ini kita sudah hampir seminggu melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, karena kita mengawalinya itu pada hari Selasa. Sekarang sudah hari Senin, berarti besok sudah seminggu kita melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberi kesempurnaan, semoga terus sempurna dan bisa lebih lagi meningkatkan amal ibadah, karena orang beribadah kepada Allah itu selalu seperti ibaratnya kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu, ibaratnya mendaki gunung, Madarij As-Salikin, mendaki gunung. Semakin ke belakang, semakin melelahkan. Jadi harus siap-siap kita ini. Semakin ke belakang, semakin melelahkan. Tapi bila mana kita sudah berada di atas puncak, maka kita akan mengalami sebuah kebahagiaan. Karena kita kalau di atas gunung melihat bagaimana keindahan alam sekitarnya yang berada di bawah. Dan itu yang akan kita dapatkan nanti. Perasaan bahagia, senang, ketenangan secara batin, dan sehat secara fisik. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan lagi keimanan kita, ayo kita tingkatkan lagi ibadah kita. Dengan risiko kita pahami bahwa kita semakin lelah, itu sudah konsekuensi logis yang akan kita terima. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang ada salah satu sifat yang sering disebut oleh Allah orang yang baik, itu adalah ulul albab. Sehingga ulul albab itu oleh Allah disebut satu kelompok yang dapat mengambil pelajaran. Jadi bila mana ada sebuah peristiwa yang bisa mengambil pelajaran, i'tibar, tadhkirah, itu hanyalah ulul albab. Jadi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ulul albab. Salah satu contoh dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Innama yatadzakkaru ulul albab. Itu pada surat Ar-Ra'd ayat 19. Semata-mata yang dapat mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Semoga kita masuk di dalamnya. Satu, alladzina yufuna bi ahdillah. Pertama, ulul albab itu orang yang selalu memenuhi janjinya kepada Allah. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik dia berjanji kepada Allah akan memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi hanyalah janji, tinggal janji, PHP, pemberi harapan palsu. Dalam Al-Quran itu kita diceritakan bahwa dulu sebelum kita lahir ke alam dunia, kita lahir, itu kita sudah mengadakan suatu kesepakatan dengan Allah bahwa kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan akan memenuhi janji-janji kita. Seluruh perintah-perintah Allah itu akan kita laksanakan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu itu mengambil persaksian dulu dari tulang rusuk, itu sudah diambil
dan kita sudah pernah dihadapkan kepada Allah sebelum lahir dulu. Kita dipertemukan dengan Allah, terus kemudian Allah menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum. Jadi mempersaksikan, alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhan kalian? Qalu bala, syahidnya manusia itu semua termasuk kita menjawab, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah sebuah persaksian. Artinya dengan kita berjanji, kita menjawab bahwa Allah itu Tuhan kita, berarti kita sudah punya satu janji kepada Allah akan memenuhi apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah janji kita. Nah, ulul albab itu selalu memenuhi janjinya. Ketika ada perintah puasa, kita melaksanakannya. Ketika ada perintah sholat, kita melaksanakannya. Ketika kita punya uang dan sudah wajib membayar zakat, kita melaksanakannya. Ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu ke Mekah, kita melaksanakannya. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah ulul albab. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak pernah merusak janji. Janji yang sudah kuat tidak pernah dirusak, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusianya. Tidak pernah ingkar janji. Orang munafik itu kalau berjanji kan selalu tidak menepati janjinya. Sehingga Nabi Muhammad itu pernah ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, kenapa engkau Rasulullah kok sering kali berdoa jauh dari hutang? Kok kayaknya sangat takut kepada hutang? Apa kata Rasulullah? Kenapa saya takut hutang? Karena orang yang terlalu banyak hutang dan sering berhutang itu sering ingkar janji. Jika berjanji tidak pernah menepati. Kita tahu kan, kalau ada orang mau hutang kepada kita seakan-akan mau bayar besok, mau bayar lusa, atau bahkan nanti. Tapi ketika ditagih justru yang menagih yang salah. Padahal dia yang punya hutang. Itu yang kebanyakan yang terjadi. Ini orang munafik kalau begitu. Dan itu tidak memenuhi janjinya dan tidak termasuk pada kelompok ulul albab. Yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushalah. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah berupa Allah memerintah kita untuk bersilaturrahim. Allah memerintah kita untuk menyambung keluarga. Dan itu disambung. Siapa orang yang silaturrahim itu? Orang yang menyambung kepada orang-orang yang memang tidak mau disambung. Artinya apa? Ada orang tidak menyapa kita. Ada orang yang benci kepada kita. Tapi kita berusaha mencari celah bagaimana sebisa mungkin kita bisa untuk mendekatinya, bisa menyapa kembali, bisa berkumpul kembali dengan orang tadi. Itu adalah orang yang silaturrahim namanya. Kalau sesama orang yang sudah baik, itu ya masuk juga silaturrahim, tapi itu nilainya masih kalah jauh. Perkara orang itu punya kesalahan kepada kita, kita harus memaafkannya. Sehingga dalam Al-Quran itu lebih tinggi nilainya memaafkan kesalahan orang lain daripada kita minta maaf. Kalau minta maaf, mudah, kita punya salah kepada orang lain, kemudian kita minta maaf. Tapi kalau memaafkan kesalahan orang lain, itu agak berat. Kenapa? Berarti harus melupakan kesalahan orang lain. Semoga kita mampu, semoga kita bisa. Selanjutnya, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang ulul albab itu selalu takut kepada Allah dan takut bagaimana nanti ketika dihisab dia tidak bisa mempertanggungjawabkan jawab. Tidak bisa mempertanggungjawabkan amalnya. Kita hidup di dunia ini bukan serba diperbolehkan. Artinya apa? Kita mau melakukan ini boleh, kita mau melakukan ini boleh. Tidak. Itu ada pertanggungjawaban amal nanti di akhirat. Bisakah kita mempertanggungjawabkan amal kita? Kita sudah tidak bisa sembunyi-sembunyi di hadapan Allah. Karena dalam surah Yasin dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bagaimana kata Allah? Mulut pada waktu itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim.
dan yang akan berbicara kepada kami tangannya. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan menjadi saksi itu adalah kakinya. Tidak bisa kita bersilat lidah di hadapan Allah, karena kita sudah ada banyak saksi yang akan memberatkan kepada kita. Hati-hati kalau kita ingin berbuat sesuatu di dunia ini. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena ingin mencari ridha Allah. Sabar itu dalam artian apa? Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sehingga nanti kalau kita akan masuk surga dikatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat kalian dulu sabar gitu. Jadi sekarang kita menahan lapar, menahan dahaga, itu sabar. Wa qamus shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan dalam arti menyempurnakan, bukan sholat super cepat seperti yang terjadi sekarang pada tarawih itu super cepat sampai rukun-rukun sholat tidak diperhatikan, tapi menyempurnakan sholat. Iqamatus sholat artinya menyempurnakan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan, sirron secara diam-diam, wa alaniyah dan terang-terangan. Dia dermawan. Dan yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Yang terakhir adalah membalas kebaikan kepada orang-orang yang selalu berbuat jelek kepada kita. Ini berat loh. Ada orang berbuat jelek kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Sama seperti pohon yang berbuah, dihantam dengan batu, tapi ternyata bukan batunya dikembalikan kepada yang menghantam, tapi justru mereka memberikan buah kepada yang menghantam. Semoga kita bisa, yuk latihan sabar, dan semoga kita akan masuk surga Allah, uqbaddar, surga yang dijanjikan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.